Selamat pagi Bapak Ibu, nama saya Alex, saya Enterprise Account Executive untuk Indonesia di Tableau Software. Jadi saya excited untuk sharing informasi praktis bagaimana Tableau dapat membantu Anda untuk mendapatkan actionable business insight dengan mudah, sehingga dapat diterapkan di dalam proses bisnis atau pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari. Lalu nanti di sesi terakhir, rekan saya Herman akan mendemokan langsung nih caranya dari dalam tools Tableau itu sendiri agar bisa menjadi inspirasi baru bagi Bapak Ibu. Jadi itu untuk sesi saya hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir di webinar ini. Juga terima kasih untuk Pak Budiman Rusli yang sudah bersedia untuk sharing pengalaman beliau ke kita semua pagi ini. Lalu juga Bapak Ibu yang telah menggunakan Tableau, terima kasih atas kemitraan kita yang membantu kita semua bertransformasi dari sisi data dan analytics. Dan tentunya terakhir terima kasih juga bagi Bapak Ibu yang mungkin tengah mengevaluasi Tableau dan hadir juga di sesi hari ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa misi kami dari awal Tableau berdiri tidak berubah hingga sekarang, bahwa dari kami ingin membantu orang untuk melihat dan memahami data. Kuncinya ada di semua orang. Jadi kami tidak membatasi bahwa Tableau hanya bisa digunakan oleh tim IT atau tim data, atau hanya mereka yang biasa bekerja dengan data dan mempunyai skill untuk programming atau scripting misalnya. Kami ingin semua orang bisa bekerja dengan data tanpa adanya batasan skill. Dan agar mereka bisa bekerja dengan lebih baik, dan agar mereka juga dapat menggunakan Tableau yang memang kami rancang sesuai dengan misi kami tersebut. Misi ini yang melandasi semua yang kami lakukan di Tableau, dan data menjadi sangat penting tentunya di masa pandemik saat ini. Karena seperti yang kita tahu, sekitar 1-2 tahun yang lalu dunia berubah, toko-toko pada tutup, bisnis pada berhenti, dan perusahaan juga harus memikirkan ulang nih, bagaimana semuanya bisa kembali mulai dengan normal, atau juga survive, mulai dari supply chain, atau bagaimana membuat customer bisa kembali berbelanja di perusahaan kita ya, seperti itu. Tanpa dapat kita pungkiri, memang pandemi COVID ini menjadi pendorong terbesar terjadinya transformasi digital di dunia. Banyak perusahaan yang tadinya menunda atau baru akan melaksanakan transformasi digital ini beberapa tahun kemudian, akhirnya nggak ada pilihan, mereka terpaksa harus mempercepat rencana mereka. Karena COVID membuat mereka harus beradaptasi agar mereka bisa survive. Jadi pilihannya hanya satu, either mereka berubah, bertransformasi, atau akhirnya mereka harus berhenti usahanya. Kita juga harus menyadari kalau setiap transformasi digital yang dilakukan itu sebenarnya adalah transformasi data juga, karena akan adanya ledakan data yang dihasilkan dari transformasi tersebut. Oleh sebab itu, dengan adanya jumlah data yang masif yang dihasilkan dari transformasi digital tersebut, semua perusahaan ingin menjadi data-driven. Apa yang kita maksud dengan data-driven tersebut? Yaitu adalah mereka yang ingin menjadikan data sebagai landasan di perusahaan mereka untuk semua pengambilan keputusan. Jadi dari slide ini dapat dilihat benefit menjadi perusahaan data-driven itu memang sangat menarik. Karena mereka yang dari survei yang kita lakukan bersama IDC, mereka yang perusahaan yang sudah menjadi data-driven itu, mereka 23 kali lebih banyak kesempatan untuk menambah customer baru. Lalu mereka juga 1,5 kali lebih mungkin untuk meningkatkan revenue mereka lebih dari 10%. Dan mereka juga 9 kali lebih mampu untuk tetap customer-nya tetap berbelanja terus atau menjadi pelanggan mereka. Dan itu ya adalah 3 highlight utama dari benefit menjadi perusahaan yang data driven. Dan dari CEO sendiri, dari Fortune 1000 company yang kami survei, mereka bilang 99% di antara mereka akan invest lebih banyak di data dan AI, artificial intelligence, dalam waktu 5 tahun ke depan. Jadi ini adalah hal yang penting, bagaimana kaitannya dari transformasi digital, data transformation, dan bagaimana data yang dihasilkan bisa dimanfaatkan agar perusahaan bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan agar bisa survive kalau memang ke depannya kita tidak tahu apakah akan ada kejadian seperti pandemi ini ke depannya gitu. Jadi ini adalah salah satu kunci dari bagaimana digital dan data itu bekerja dengan erat. Namun tantangannya adalah bagaimana dari semua data yang dihasilkan tersebut, kita bisa mendapatkan hasil yang nyata dari business insight dari data tersebut. Dari bagian di sebelah kiri di slide ini, kita dapat menyimpulkan semua kesulitan yang dihadapi saat ini. Mungkin ini juga hal yang umum terjadi di perusahaan Bapak Ibu. Seperti misalnya tim yang bekerja secara silo dan terpisah dari satu sama lain,
pengambilan keputusan yang hanya berdasarkan misalnya insting dan pekerjaan terkait data yang terkadang duplikatif. Misalnya data yang sama harus diinput berulang kali di departemen yang berbeda. Atau proses data cleansing yang berbeda-beda di tiap departemen, padahal datanya sama. Semua itu harus berubah dengan adanya alignment dan visibility nih, yang terkait data yang digunakan oleh tiap tim. Problem solving yang akan lebih sifatnya proaktif, jadi tidak hanya menunggu hingga masalah itu datang, dan tentunya kita juga harus mengurangi pekerjaan yang manual dan duplikatif agar produktivitas tim dapat meningkat. Makanya dari sini quote dari salah satu CEO di slide ini itu sangat tepat. Dia bilangnya, we are overwhelmed by data, underwhelmed by insight. Jadi kalau kita bisa terjemahkan secara konteks yang secara singkat aja, kita kebanjiran data nih, tapi malah insight-nya kering banget. Jadi ini yang mungkin kita perlu sadari dan kita perlu mulai nih, kita berubah. Semua datanya ada, tapi kenapa kita tidak bisa mendapatkan manfaat dari data tersebut? Jadi akan ada banyak penyebabnya di sana. Untuk berikutnya kita akan coba sharing dua customer story dari customer kami yang telah memanfaatkan value dari data tersebut dan telah melakukannya dengan Tableau. Jadi untuk customer story pertama, mungkin ini logo yang sudah dikenali banget ya sama Bapak Ibu. Jadi pas pandemi kemarin ini, saat kita semua nggak bisa ngopi di kafe karena COVID, Starbucks punya pilihan. Apakah mereka tetap menjalankan bisnis seperti biasa dan berharap semuanya akan normal kembali secara cepat, atau mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk menciptakan diri mereka yang baru, yang siap untuk keadaan apapun setelah pandemi selesai. Jadi untungnya Starbucks memilih pilihan yang kedua. Mereka berpaling ke data analytics untuk mendapatkan informasi apa yang terjadi almost real time dan menggunakan analytics dan insight yang mereka dapatkan tersebut untuk berpindah ke pemesanan secara mobile. Jadi orang beli kopinya pesannya lewat aplikasi mereka, nggak datang ke toko lagi. Terus mereka mau ambil pesanan kopinya juga secara no touch ya, nggak ada kontak dengan staff tokonya. Dan mereka juga bisa beradaptasi untuk menerima pesanan customer kapan saja. Jadi nggak mesti pesanannya rame pas makan siang atau makan malam, tapi anytime. Dan dari situ mereka juga meluncurkan yang mereka sebut sebagai COVID Community Information Exchange untuk membantu beberapa toko lain yang ada di bisnis yang sama seperti mereka. Jadi dari sini kuncinya bagi Starbucks adalah mereka mendemokratisasikan data yang membuat para pengambil keputusan itu dapat bertindak secara cepat di saat yang penting. Jadi ini inspirasi pertama dari Starbucks yang telah berhasil reinvent diri mereka agar bisa tetap survive selama pandemi COVID yang kita sedang hadapi. Lalu untuk customer story kedua, ya ini mungkin logo yang sudah sangat kita kenal ya, karena Bank Mandiri mendasarkan semua keputusan yang akan mereka ambil itu dari data yang terpercaya menggunakan Tableau. Mereka juga meningkatkan skill data analytics bagi karyawan mereka, dan mereka juga sudah komit nih secara internal untuk penerapan data culture secara internal. Jadi data culture ini yang juga penting bagi perusahaan yang ingin memanfaatkan business insight dari data yang mereka dapatkan selama ini. Hal penting lainnya adalah yang setelah mereka dapatkan setelah menggunakan Tableau adalah kecepatan penyampaian informasi yang tadinya menurut mereka secara internal bisa sampai 2 minggu, tapi setelah menggunakan Tableau mereka bisa mengurangi siklusnya itu menjadi hanya dalam waktu 2 hari. Jadi dapat dibayangkan seberapa cepatnya, seberapa efisiensinya yang dapat dinikmati oleh Bank Mandiri dan tim setelah mereka menggunakan Tableau. Jadi kita lihat kalau dari dua customer story tersebut, perusahaan yang berhasil dalam menjalankan fungsi data driven-nya itu ada 2 kunci agar mereka berhasil. Mereka memiliki teknologi yang tepat dan mereka juga memiliki culture yang tepat, yaitu yang kita sebut sebagai data culture. Jadi dari Tableau kami adalah partner yang tepat, mitra yang tepat bagi Bapak Ibu, karena kami membantu dari 2 sisi tersebut, baik dari segi teknologinya dan juga dari segi data culture-nya. Untuk dari segi teknologi, memang kami mempunyai platform yang inovatif, yang mudah digunakan, dan juga untuk dari segi fungsi data driven, untuk yang gambar yang di tengah, kami memiliki metodologi yang sudah terbukti, yang sudah membantu ratusan perusahaan di seluruh dunia
agar mereka dapat melakukan data driven di dalam perusahaan mereka. Metodologi tersebut kami sebut sebagai Tableau Blueprint yang memang sudah tersedia secara umum dan dapat diakses oleh Bapak Ibu saat ini juga di website kami. Lalu yang terakhir, ini mungkin yang juga sangat penting bagi kami adalah kami mempunyai komunitas para pengguna Tableau di seluruh dunia yang sangat aktif. Jadi banyak hal yang dibantu oleh komunitas kami ini bagi customer kami. Bila mereka ada pertanyaan, mereka tinggal melihat dari Google mungkin ada komunitas atau ada user yang sudah posting terkait masalah yang Bapak Ibu hadapi, atau mereka malah posting terkait tips dan triks menggunakan Tableau. Seperti bagaimana membuat dashboard yang bagus, bagaimana dari data ini kita bisa melakukan cleansing-nya dengan lebih cepat. Jadi itu adalah value added yang dari user kami yang sharing informasinya dengan secara terbuka bagi di seluruh dunia. Jadi adalah 3 hal penting yang penting bagi kami dari segi teknologi, dari segi metodologi, dan juga dari segi komunitas kami. Karena adanya komunitas kami ini juga, makanya Tableau setiap tahun itu menyelenggarakan yang kami sebut sebagai namanya Tableau Conference. Jadi selama 3 hari, semua komunitas pengguna Tableau di seluruh dunia dapat berkumpul untuk membahas semua hal terkait Tableau. Baik dari update feature terbaru, customer story, diskusi dengan tim Tableau, hingga sampai kita ada lomba yang namanya Iron Fist. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ada lomba masak yang namanya Iron Chef, kalau dari Tableau kita namanya Iron Fist. Bagaimana kita ada 3 peserta yang saling berlomba untuk membuat visualisasi terbaik dalam waktu 20 menit. Kita sebutnya Iron Fist. Jadi kita lakukan semua itu di dalam Tableau Conference ini. Dan ini sangat menarik, kita baru selesai melaksanakannya minggu lalu. Dan bila Bapak Ibu tertarik, bisa melihat semua konten atau sesi yang kita lakukan, yang kita sediakan itu secara on demand di website Tableau. Jadi silakan bisa ke website Tableau dan bisa untuk melihat dan memilih sesi mana yang tepat bagi Bapak Ibu. Apakah sesi terkait produk, ataukah sesi terkait sharing dari customer kami, atau malah sesi terkait bagaimana kita bisa membantu customer melakukan Tableau Blueprint, seperti yang tadi saya sempat mention di awal. Nah, dari sini tujuan kami ke depannya tetap akan sama dan akan kami memperluas skopnya. Jadi bagaimana kami terus mencapai agar dapat bisa menjadi platform analytics bagi semua orang, di mana saja dan dengan data apa saja. Ini berarti kami akan terus menambah tipe data yang dapat digunakan di dalam Tableau. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah menggunakan Tableau mungkin sudah dapat lihat bahwa kalau dari platform kami untuk connect ke data langsung, itu sudah ada sekitar 60 lebih platform data yang kami bisa connect langsung, dan ini akan terus kami tingkatkan. Jadi biar ke depannya semua data dapat diakses atau dikonekkan ke dalam Tableau. Dan juga bagaimana penggunaan Tableau dapat dilakukan lewat tools lain yang customer kami gunakan, seperti misalnya collaboration tools seperti Slack atau Microsoft Teams. Hingga juga improvement dari sisi business science yang merupakan upaya kami mendemokratisasi data science agar dapat digunakan oleh business user yang biasa aja seperti kita semua. Jadi dari sini semua platform Tableau ini kami akan terus tingkatkan agar ke depannya value yang didapatkan oleh customer kami dapat lebih meningkat lagi bagi customer kami. Lalu beberapa hal yang kami juga umumkan dalam Tableau Conference kemarin adalah kami juga mulai mengumumkan adanya yang kita sebut sebagai Tableau Exchange. Jadi Tableau Exchange ini adalah tempat bagi para customer kami untuk mendapatkan solusi lain dari ekosistem Tableau yang dapat digunakan di dalam Tableau itu sendiri. Ini dapat berarti solusi dari para partner, dari pihak ketiga, atau malah komunitas kami sendiri. Sehingga secara otomatis akan memperluas kemampuan analytics yang dapat dilakukan di dalam Tableau. Jadi kalau sekarang udah lakukan Tableau, saya udah bisa bikin dashboard, saya bisa bikin report, tapi itu bisa ditambahkan lagi dengan solusi lain yang ada dari komunitas kami. Misalnya salah satu contoh solusinya atau extension-nya adalah bagaimana dari dashboard yang sudah dibuat, insight-nya dapat dibuat nih secara otomatis dalam bentuk narasi tertulis. Jadi itu udah suatu hal yang dapat langsung dimanfaatkan dari extension yang kami miliki saat ini. Jadi itu salah satu pengumuman penting yang kami share di Tableau Conference minggu lalu. Lalu informasi kedua adalah kami juga telah mengumumkan yang kami sebut sebagai Tableau Accelerators. Jadi kami sering mendapatkan pertanyaan nih dari customer terkait dashboard atau template
dari Tableau. Apakah Tableau punya template yang dapat digunakan oleh customer kalau saya pengen bikin dashboard nih. Saya ada data nih Pak, saya dashboard, datanya terkait data sales. Ada nggak sih dashboard atau template yang udah ready dari Tableau? Jadi saya cepet nih, tinggal dikonekin aja datanya, dashboardnya udah jadi, tanpa saya harus desain lagi. Nah, kemarin-kemarin memang belum ada cara yang mudah dari Tableau kalau mau bikin template, karena kalau dari Tableau kan lebih sebagai blank canvas. Jadi biasanya kami arahkan customer kami untuk melihat-lihat nih contoh dashboard yang sudah dibuat oleh komunitas kami di Tableau Public. Tapi sekarang dengan adanya Tableau Accelerators ini, dari customer sudah bisa mulai coba template-template yang kami sudah siapkan bermacam-macam. Mulai dari topiknya beda-beda, dari sales dashboard, dashboard untuk customer service, atau juga untuk multiple department, seperti departemen finance atau human resource. Jadi kami harapkan dengan adanya Tableau Accelerators ini, customer bisa dapat lebih mudah menghemat waktu mereka untuk melakukan dashboard atau report, sehingga akan lebih efisiensi lagi waktu mereka dalam menggunakan Tableau. Dan yang terakhir, yang ini yang juga penting untuk topik kita di sesi webinar hari ini adalah bagaimana dari Tableau kita buat yang namanya Tableau Actions. Jadi adalah bagaimana customer kami dapat langsung mengambil action atau tindakan terkait data atau insight yang mereka dapatkan langsung dari dalam Tableau itu sendiri. Jadi tanpa harus, saya dapat informasi dari Tableau, terus saya keluar dari Tableau, saya kasih insight itu ke tim saya lewat aplikasi lain. Jadi entah semuanya itu akan dapat dilakukan di dalam Tableau sendiri lewat Tableau Action ini lewat tab si Tableau Actions ini. Entah informasinya dikirim ke tim lain lewat Slack, collaboration tools, atau diupdate lagi ke dalam datanya ke dalam database yang ada, atau malah informasinya disimpan ke dalam Salesforce untuk dijadikan trigger action yang dapat dilakukan secara otomatis. Jadi adalah fungsi penting yang kami juga tambahkan di dalam Tableau ke depannya, yang nanti juga akan segera dapat dinikmati oleh Bapak Ibu pengguna Tableau. Jadi seperti itu yang saya bisa share dari highlights dari beberapa feature terbaru dari Tableau Conference. Dan tentunya kami tidak berhenti hanya di sini. Masih banyak lagi nih feature baru yang tengah kami siapkan dan akan kami rilis tiap 3 bulan sekali bagi para customer kami agar mereka dapat bisa terus melihat dan memahami data. Terima kasih. Jadi cukup sekian sesi dari saya. Bila ada pertanyaan, kami akan senang untuk menjawabnya di sesi nanti terakhir. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Bu Uis untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Wah, terima kasih Pak Alex untuk sharingnya. Artinya saat ini tuh secara aset yang sangat berharga bagi perusahaan itu selain mereka punya employee itu adalah data ya Pak Alex ya. Jadi bagaimana banyak perusahaan yang bisa survive sampai saat ini ketika pandemi tahu-tahu datang, itu mereka segera melakukan analisa dari data menggunakan salah satu toolsnya adalah Tableau ya Pak ya. Kalau saya lihat dari customer testimoni Starbucks dan Bank Mandiri ya Pak ya. Ya, ada yang bilang juga kan sekarang data is the new oil. Jadi data itu udah kayak minyak bumi baru. Jadi value-nya seperti itu. Ya, setuju ya Pak. Ya memang saat ini orang-orang kan sedang seperti yang tadi Pak Daru sampaikan ya, bisnis sudah mulai menggeliat lagi. Ya semoga pandemi ini segera berakhir dan kita juga bisa terus melakukan analisa strategi bisnis apa sih yang tepat atau yang bisa kita ambil di 2022 mendatang gitu. Salah satunya melakukan sedini mungkin analisa perusahaan based on data yang kita punya, melakukan tools ini ya Pak ya. Dan menariknya Pak Alex, terima kasih sudah spill ya kalau bahasa anak zaman sekarang itu beberapa feature terbaru dari Tableau ya Pak ya, yang mungkin ada Bapak atau Ibu audiens di sini yang belum tahu nih, termasuk saya juga partner Tableau ada yang belum tahu nih Pak feature yang tadi Bapak sempat sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Alex untuk terima kasih semua informasinya membantu.